Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Huda Family. Kebetulan sekarang lagi coffee break ya. Jadi di tempat kerja saya setiap 2 jam dikasih istirahat sekitar 15 menit. Jadi untuk kopi big sama istirahat ya. Oke, sambil ngopi, cerita sambil ngopi, saya akan coba sharing masalah pengetahuan tentang ESP ya, ESP pump ya. Oke, jadi maksud dari ESP atau ESP ya, itu kepanjangan adalah Electric Submersible Pump ya. Jadi itu adalah pompa listrik ya, pompa yang digerakkan dengan tenaga listrik yang posisinya berada di dalam perut bumi ya, atau istilah oil and gasnya dalam well ya. Jadi ESP pump inilah yang berfungsi untuk menaikkan oli atau minyak mentah ya, yang menaikkan minyak mentah dalam perut bumi ke permukaan bumi ya. Jadi perusahaan-perusahaan minyak besar seperti Chevron, Pertamina, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan dunia ya, itu biasanya rata-rata menggunakan ESP pump ini ya, karena lebih efisien dan efektif untuk menaikkan minyak dengan jumlah besar dari dalam perut bumi ke permukaan ya. Jadi itu ESP pump ya, pengertiannya itu Electric Submersible Pump, yaitu pompa listrik yang posisinya berada di dalam yang berada di dalam perut bumi atau di dalam well atau sumur ya. Jadi itu pengertian dari ESP pump ya. Jadi ESP pump ini terdiri dari beberapa komponen ya. Itu dia tidak hanya pompa saja yang bekerja. Nah, itu yang bekerja yaitu ada namanya pompa sendiri yaitu yang membawa minyak. Sebelum pompa itu ada namanya intake, itu tempat masuknya minyak. Oke. Intake ini, setelah intake ada nanti namanya protektor. Itu nanti protektor yang akan mensuplai ya, yang memberi suplai oli atau memberikan protektor ke motor ya. Selanjutnya motor sendiri ya. Ini di belakang saya, ini adalah motor ya. Oke, saya lihatkan. Oke, itu sensor paling bawah, itu motor yang warna silver stainless, itu sensor. Ini yang di atas motor. Oke, ini tempat saya kerja sekarang ya. Jadi ini motornya mau dites. Oke, jadi itu dia bagian-bagiannya ya, bagian-bagian dari ESP pump system ya. Jadi inilah alat yang akan memompakan minyak dari dalam perut bumi ke permukaan ya. Setelah minyak dipompa ke atas, itu baru masih minyak mentah ya, belum bisa dia apa-apain. Nanti akan diolah lagi dari refinery unit. Nanti minyak mentah diolah bisa jadi bensin, bisa jadi menjadi solar dan lain-lain, bisa juga menjadi grease ya. Jadi itu sekilas tentang ESP pump ya. Oke guys, kita lanjutkan. Tadi kita bercerita ketika coffee break. Sekarang lagi istirahat makan siang, baru selesai makan siang. Kalau di sini rata-rata orang makan siangnya makanannya dibawa guys. Jadi jarang yang makan di luar. Karena kalau makan di luar di samping tempatnya jauh, juga tidak banyak yang jual makanan ya, yang dekat-dekat sekitar sini. Oke, kita lanjutkan, kita akan bahas sambil menunggu kerja lagi.
daripada bingung, saya akan jelaskan, akan sharing, yaitu bagian-bagian komponen utama ya, komponen utama dari electric submersible pump ya. Jadi pompa ESP ya. Jadi bagian utamanya, bagian-bagiannya ada, itu namanya shaft, ada namanya nanti impeller, diffuser, ada namanya key, oke, dan juga nanti ada namanya housing ya. Itu yang kira-kira bagian-bagian utamanya. Saya akan jelaskan ini ya. Ini bagian utamanya. Ini namanya impeller. Oke. Impeller. Ini namanya diffuser. Oke. Ini impeller dan diffuser ini dia sepasang ya. Jadi gini posisinya, nanti gini. Jadi ini pump ESP ini dia multi stage ya, jumlah stages ya. Jadi ini stage, kalau gabungan dari impeller dan diffuser itu biasanya dinamakan dengan stages ya. Ini namanya stages gabungan. Jadi pompa ESP ini dia multi stage, dia terdiri dari banyak ya, kayak ini. Ini ada satu lagi. Ini sampai ratusan ya, tergantung dari kedalaman sumur ya, dari kedalaman well. Semakin dalam well, kita membutuhkan semakin banyak ini, semakin banyak stagesnya. Ada yang ratusan stages ya. Ini contohnya diffuser, impeller. Dia connect ini, diffuser, impeller lagi ya. Jadi kalau diffuser ini ya, diffuser ini dia diam ya, dia tidak bergerak, statik, stator dia statik. Yang bergerak itu adalah impeller. Jadi ini bisa bergerak ya. Yang menggerakkannya nanti adalah shaft ya. Nanti di sini ada shaft, oke. Ini shaft. Jadi ini shaft ya. Kira-kira shaftnya seperti ini. Ini hanya potongan aja ya, pendek, cuman pendek. Ini panjang ini, sampai seratusan feet ya. Ada seratusan, bukan 30-an feet paling panjang kalau saya nggak salah. Itu ada sekitar lebih dari 5 meteran panjangnya. Jadi ini shaft. Jadi shaft ini yang akan memutar nanti impeller ya. Jadi ini dia diffuser. Oke, besar sedikit. Ini stages. Oke. Nanti ada shaft masuk ke dalam. Oke. Jadi ini shaft. Nanti di shaft ini ada key ya. Ini ada key di sini, groove-nya ada key kecil. Nanti masuk ke shaft. Jadi di impeller itu ada keyway juga, ada lubangnya. Ya, ada key. Itu dia. Itu ada yang agak menjorok itu. Nanti itu yang akan melock impeller ya, sehingga impellernya nanti berputar. Oke. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, di shaft ini akan memutar impeller. Oke. Jadi itu dia saya. Jadi impeller ini, impeller inilah yang akan menghisap minyak ya. Jadi minyak akan masuk di dalam sela-sela ini. Oke, ini akan keluar di samping-sampingnya ini. Oke. Ini putarannya sangat cepat ya. Rata-rata kalau di sini waktu kita tes itu 3.500 rpm, sangat cepat itu ya. Jadi ini akan berputar kencang ya. Dengan berputarnya impeller ini di dalam pompa, maka dia akan menghisap dari sini cairan atau fluida di sini dihisap. Dia akan keluar dari ujung sini minyaknya.
Ini sangat prosesnya sangat tinggi ya, bisa sampai tergantung tipenya ini bisa sampai 4000 PSI ya, sangat tinggi. Sehingga inilah yang bekerja untuk menaikkan minyak ya, menaikkan minyak dari dalam sumur ya, dari dalam sumur atau well atau dalam tanah, itu minyak-minyak yang ada dalam tanah, inilah yang akan menaikkan ya. Jadi itu dia komponen-komponen utamanya ya. Jadi mungkin ada yang membutuhkan informasi seperti ini ya, dan juga untuk sharing ya, seperti apa kira-kira ESP pump isi dalamnya. Oke, nanti di waktu